Tlanepura Kota Jambi menggelar aksi unjuk rasa menolak pembangunan stockpile batubara. Harga cabai merah di pasar rakyat Muara Sabah merangkak naik mencapai Rp60.000 per kilogram. Agus Rama, tersangka kasus RAPBD Provinsi Jambi, meninggal dunia pada Rabu pagi tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara Anda kembali menyaksikan Jambi hari ini, edisi Rabu 1 November 2023. Selain 3 berita utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Vidya Francisca. Dan saya Ridho Akbar, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Saudara, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi Provinsi Jambi sudah memasuki awal musim hujan. Dalam 1 pekan ke depan, intensitas hujan diperkirakan akan meningkat di seluruh wilayah. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi awal musim hujan sudah terjadi di Provinsi Jambi. Bahkan dalam 1 pekan ke depan, diprediksi terjadi peningkatan intensitas hujan sedang hingga lebat di seluruh wilayah Provinsi Jambi. Terjadinya awal musim hujan ini disebabkan karena adanya peralihan arah angin atau monsun Australia menjadi monsun Asia. Hal tersebut membuat fenomena El Nino melemah pada awal November 2023. Kepala BMKG Provinsi Jambi Ibnu Sulistyo mengatakan hujan akan terjadi secara merata di seluruh wilayah Provinsi Jambi. Namun puncak dari musim hujan baru akan terjadi pada bulan Desember 2023. Berdasarkan analisa BMKG Provinsi Jambi, potensi pertumbuhan awan hujan mencapai 70%, sehingga hujan yang dihasilkan masuk dalam kategori sedang hingga lebat. Potensi awan hujan tinggi masih ada atau sudah mulai terdapat di hampir semua wilayah di Provinsi Jambi. Sehingga di awal minggu depan atau di awal November ini, semua wilayah sudah masuk awal musim hujan 2023 di Provinsi Jambi. Meski demikian, BMKG Provinsi Jambi juga meminta agar penanganan karhutla tetap dimaksimalkan. Pasalnya, masih ada beberapa hari tanpa hujan yang membuat munculnya titik panas atau hotspot. Joko, TVRI Jambi, melaporkan. Sementara Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tebo menyampaikan, masyarakat di Kabupaten Tebo diminta untuk tetap waspada terhadap bencana angin puting beliung di musim peralihan, terutama untuk di Kecamatan Rimbo Ulu. Berkaca pada tahun 2022, wilayah Kabupaten Tebo sering dilanda bencana angin puting beliung, terutama di wilayah Kecamatan Rimbo Ulu. Pada tahun 2022 yang lalu, beberapa rumah di Kecamatan Rimbo Ulu dilanda angin puting beliung. Jelang pergantian musim dari musim panas ke musim penghujan, pemerintah Kabupaten Tebo melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah menghimbau masyarakat Kabupaten Tebo untuk tetap waspada terhadap bencana pada peralihan musim dari kemarau ke penghujan. Sekretaris BPBD Kabupaten Tebo Ahmad Roni mengatakan, pada masa peralihan musim sering terjadi cuaca ekstrim seperti angin kencang dan berpotensi badai hingga puting beliung. Sesuai prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Jambi, peralihan musim ini awal bulan November 2023. Atau mungkin angin puting beliung, karena ini di satu sisi karena perubahan iklim ya, dari musim kemarau ke musim panas. Untuk titik puting beliung itu berkaca dari pengalaman dan kejadian yang sudah pernah kita tangani, itu dominan berada di Rimbo Ulu. Sementara itu, dari catatan kejadian sebelumnya, ada beberapa wilayah kecamatan yang berpotensi terkena bencana angin puting beliung, seperti Kecamatan Rimbo Ulu, Kecamatan Rimbo Bujang, Kecamatan Rimbo Ilir, dan beberapa kecamatan di wilayah Kabupaten Tebo. Intizam, TVRI Jambi, melaporkan. Sementara itu, saudara, puluhan warga di Kelurahan Aurkenali, Kecamatan Tlanepura, Kota Jambi gelar aksi unjuk rasa. Mereka menolak adanya pembangunan stockpile batubara di lingkungan tempat mereka tinggal. Puluhan warga Kelurahan Aurkenali, Kecamatan Tlanepura, Kota Jambi melakukan aksi unjuk rasa di lingkungan Pasar Auduri, Kota Jambi. Unjuk rasa itu dilakukan sebagai bentuk penolakan pembangunan stockpile batubara karena dianggap mengganggu aktivitas warga.
Penolakan pembangunan stockpile yang dibangun oleh PT Sinar Anugrah Sukses ditandai dengan pemasangan baliho yang ditandatangani oleh beberapa warga. Ketua Forum Warga Aur Kenali Kota Jambi Syarif mengatakan, aksi tersebut adalah bentuk dari keseriusan warga untuk menolak keberadaan stockpile batu bara karena keberadaan stockpile tersebut dapat mengganggu aktivitas warga jika sudah dioperasionalkan. Mengenai stockpile batu bara dan jalan khusus batu bara yang akan didirikan oleh PT SAS di dekat, tentunya di tengah-tengah lingkungan pemukiman warga, terkhusus warga perumahan Orduri. Pada prinsipnya kami, masyarakat dan rakyat sekitar perumahan Orduri menolak keberadaan itu. Warga berharap pemerintah dapat memberikan solusi terkait permasalahan tersebut sehingga tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat ke depannya. Joko, TVRI Jambi, melaporkan. Kita ke sorotan lainnya, Saudara. BPOM Jambi menggelar forum konsultasi publik dan kegiatan ini merupakan upaya BPOM dalam pengawasan obat dan juga makanan yang tidak memiliki izin edar. Balai Pengawasan Obat dan Makanan BPOM Jambi menggelar forum konsultasi publik bersama pelayanan publik di Jambi pada Rabu pagi. Forum konsultasi publik ini bertujuan untuk bisa meningkatkan pengawasan peredaran obat dan makanan yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Pada peningkatan pengawasan tersebut, BPOM bersinergi dengan instansi terkait dan organisasi masyarakat di Jambi. Kepala BPOM Jambi, Veramika Ginting mengatakan, BPOM Jambi terus berupaya melindungi masyarakat dari obat dan makanan yang berbahaya. Masyarakat juga diminta untuk bisa melaporkan ke BPOM jika menemukan obat yang tidak memiliki izin edar. Pada hari ini juga kami menandatangani kerjasama MOU itu dengan KPID selaku pengawas penyiaran dan informasi layanan publik dan Salimah. Ini kami sebagai bentukan kami bahwa kami memang tidak bisa bekerja sendiri, perlu dukungan dari lintas sektor yang pada hari ini dengan KPID juga Salimah, dan ini tentu saja menjadi dukungan penuh bagi kami dan kami sangat bersyukur kami boleh bergandengan tangan bersama-sama melakukan pengawasan obat dan makanan. Forum konsultasi publik tersebut dibuka langsung oleh Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani. Wakil Gubernur berharap sinergitas BPOM dan juga pemerintah daerah terus ditingkatkan dalam pengawasan obat dan makanan tanpa izin edar. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini, insya Allah nanti akan masing-masing baik Balai POM dan KPID dan masyarakat yang dalam tanda petik ya masyarakat yang dalam rangka usaha-usaha dan semuanya mudah-mudahan akan dapat melaksanakan fungsi dan perannya baik lancar semuanya. Tentunya nanti akan mungkin ada suatu sosialisasi pikiran, wawasan semuanya. Intinya adalah bagaimana ke depan akan lebih baik. Yang sekarang sudah baik, insya Allah ke depan lebih baik. Forum konsultasi publik juga sebagai sarana untuk bisa meningkatkan pelayanan publik BPOM kepada masyarakat, sehingga BPOM dapat menjalankan tugasnya dengan efektif dan transparan. Joko, TVRI Jambi, melaporkan. Sementara itu, dampak dari rendahnya produktivitas pertanian cabai di tengah fenomena El Nino membuat harga semua jenis cabai mengalami kenaikan. Kenaikan harga cabai diprediksi dapat berlanjut hingga akhir tahun. Pokok di Pasar Rakyat Kecamatan Muara Sabak Barat mengalami kenaikan sejak sepekan terakhir. Harga cabai merah saat ini mencapai Rp55.000 per kilogram, yang sebelumnya hanya Rp28.000 per kilogramnya. Salah seorang pedagang, Marianta Nainggolan, mengatakan, selain cabai merah, harga cabai rawit yang sebelumnya masih dijual Rp52.000 per kilogramnya, kini dijual seharga Rp60.000 per kilogram. Nengok situasi lah, jadi dia naik, jadi nggak kalah. Nengok stok barang lah bang, barang sekarang kan lagi kosong. Emang lagi kosong deh? Iya, cabai merah lagi kosong sekarang, makanya dia naik. Faktor yang menyebabkan pasokan cabai merah berkurang yakni karena rendahnya produktivitas di tengah kekeringan akibat dari El Nino, hingga tingkat serangan hama penyakit yang lebih tinggi. Akibat dari kenaikan harga cabai ini, sejumlah konsumen mengaku sangat terbebani dan juga terpaksa mengurangi jumlah pembelanjaan. Kliva Patria, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah menyurati partai politik untuk ikut menertibkan baliho di tempat yang dilarang. Informasi selengkapnya usai jeda, tetap bersama Jambi hari ini.
Anda kembali bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen menuju pemilu 2024. Saudara, hingga saat ini alat peraga sosialisasi Bacalek telah tersebar di sudut Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Bawaslu saat ini belum bisa bertindak karena belum masuk dalam tahapan kampanye. Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah menyurati partai politik untuk dapat menertibkan baliho dan juga spanduk caleg yang berada di tempat-tempat terlarang. Sebab baliho tersebut telah memenuhi setiap sudut wilayah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Ketua Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tarmuzi mengatakan, saat ini Bawaslu belum bisa melakukan penertiban alat peraga sosialisasi atau APS yang tersebar karena belum masuk DCT dan masa kampanye. Sehingga Bawaslu belum ada kewenangan untuk melakukan penertiban. Jadi untuk mengantisipasi sebelum memasuki masa kampanye karena sudah banyak APS yang tersebar, Bawaslu akan tetap berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk melakukan imbauan. Baliho dan spanduk APS tidak boleh dipasang di tiang listrik, pohon, hingga di tempat fasilitas umum atau di jalan-jalan raya yang bisa membahayakan pandangan pengguna jalan. Ini sesuaikanlah pada tempatnya dulu, jangan sampai seperti pemasangan baliho ataupun spanduk itu di pohon-pohon. Karena tahapan kampanye itu kan belum dimulai. Artinya kami menghimbau kepada seluruh pimpinan parpol untuk menyampaikan kepada peserta pemilunya itu, masing-masing yang ikut calon itu harus menahan diri dulu, walaupun ada jangan sembarangan tempat. Para peserta pemilu diharapkan menaati aturan yang telah ditetapkan. Pasalnya, saat ini banyak alat peraga yang telah terpasang di sejumlah wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Hingga akhir bulan Oktober 2023 ini, ribuan warga yang masuk dalam daftar pemilih tetap di wilayah Kabupaten Sarolangun masih belum melakukan perekaman EKTP. KPUD Sarolangun terus memaksimalkan perekaman bersama Disduk Capil. Setelah dilakukan penetapan DPT pada bulan Juni 2023 yang lalu, terdapat 4.274 orang pemilih yang telah terdaftar dalam DPT, namun belum memiliki KTP elektronik. Dari jumlah tersebut hingga saat ini terdata sekitar 2.400 orang lebih yang belum melakukan perekaman. Komisioner KPUD Sarolangun Divisi Perencanaan Data dan Informasi Edi Zambra mengatakan, pihaknya terus melakukan koordinasi dengan Dukcapil serta stakeholder terkait untuk bisa melakukan upaya jemput bola perekaman EKTP. Edi Zambra menambahkan, pihaknya telah meminta para petugas PPS di setiap desa agar mengajak serta memfasilitasi pemilih untuk melakukan perekaman di lokasi terdekat. Kalau sampai sekarang ini dari data yang kita tetapkan 209632, terus yang kita tetapkan di 4274 mereka yang belum perekaman TPL, memang selama ini dari bulan Juli sampai sekarang kita terus progres melakukan perekaman. Sementara itu, KPUD Sarolangun telah membuat jadwal perekaman di setiap minggu minimal 2 hingga 3 kali. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Jelang pemilu 2024, saudara, aksi unjuk rasa terjadi di alun-alun kota Kuala Tunggal yang berada di depan kantor Bupati Tanjung Jabung Barat. Aksi dari ratusan massa tersebut berjalan anarkis hingga memaksa aparat keamanan mengambil tindakan yang tegas. Aksi unjuk rasa berujung ricuh yang terjadi pada Selasa kemarin bukanlah aksi demonstrasi yang sebenarnya, namun hanya sebuah simulasi yang digelar Polres Tanjung Jabung Barat melibatkan TNI, Satpol PP, dan tenaga medis untuk pengamanan selama pelaksanaan pemilu 2024. Kapolres Tanjung Jabung Barat AKBP Padli mengatakan, simulasi dilaksanakan sebagai bentuk kesiapsiagaan seluruh jajaran, baik TNI dan Polri untuk pengamanan pemilu 2024. Polres Tanjung Jabung Barat menerjunkan sekitar 300 personel polisi dari seluruh satuan seperti Reskrim, Sabara, Intel, dan satuan brigade mobil. Bahkan TNI, seluruh personel yang terlibat nantinya ditempatkan di semua titik, terutama daerah yang dianggap rawan terjadinya konflik selama tahapan pemilu berlangsung. Melaksanakan kegiatan simulasi pengamanan kota. Hal ini kami lakukan dalam rangka untuk memberikan gambaran terkait masalah prosesi kegiatan pemilu yang akan kita laksanakan, kegiatan kampanye sampai dengan nanti kegiatan pemilu selesai, sekaligus kegiatan ini untuk melatih
dan mengukur sejauh mana kesiapan kami dalam rangka mengamankan seluruh tahapan pemilu tahun 2024 ini. Skenario simulasi pengamanan pemilu dibuat seperti keadaan yang sebenarnya dengan harapan jika terjadi kericuhan, personel di lapangan sudah benar-benar memahami apa yang harus dilakukan setiap personilnya. Dedi Haryadi, TVRI Jambi, melaporkan. Beralih ke sorotan lainnya, saudara, pemerintah terus berupaya menurunkan prevalensi stunting ke angka 14%. Sejumlah strategi akan dilakukan guna menyelesaikan permasalahan stunting. Sejumlah upaya terus dilakukan pemerintah dalam menurunkan angka prevalensi stunting ke angka 14%. Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin mengatakan, pemerintah terus berupaya menekan sedini mungkin angka stunting. Beberapa strategi diantaranya terus mengajak peran petugas puskesmas dan juga posyandu agar terus aktif dalam membantu masyarakat yang terdampak stunting, serta mengajak peran serta Bapak Asuh, perangkat desa hingga pengusaha agar ikut berperan aktif menekan angka stunting di setiap wilayah. Kita menggerakkan ini semua para petugas di lapangan, itu di satu sisi itu yang kita gerakkan terus. Di daerah itu kan ada banyak tenaga penggerak di bawah kader posyandu, itu ada juga yang kader daripada Kementerian Desa, ada dari kesehatan, ada dari. Nah, ini kita semua manfaatkan dalam rangka. Sebelumnya, Wakil Presiden Republik Indonesia mengunjungi lokasi posyandu di RT 17 Kelurahan Tehok, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi. Dalam kunjungannya, Kiai Haji Ma'ruf Amin juga meninjau langsung kondisi kesehatan masyarakat yang terdampak stunting. Asar, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, Dinas PMD Kabupaten Muaro Jambi saat ini menerima 2 sanggahan terhadap sengketa Pilkades pasca penghitungan suara pada tanggal 25 Oktober yang lalu. Laporan yang diterima diduga terkait adanya politik uang yang terjadi di 2 desa yang melaksanakan Pilkades tersebut. Pada tahapan masa sanggah pasca pemungutan suara pemilihan kepala desa serentak yang telah berakhir pada tanggal 30 Oktober kemarin, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Muaro Jambi menerima 2 orang calon di 2 desa yang mengajukan sanggah, yakni Desa Simpang Limo, Kecamatan Jaluko, dan Desa Pulau Kayu Aro, Kecamatan Sekernan. Kadis PMD Muaro Jambi Saifullah mengatakan 2 sanggahan yang telah diterima tersebut terkait dengan adanya politik uang. Saifullah menegaskan, meski ada 2 sanggahan, namun proses penyusunan prosesi pelantikan terhadap 33 kepala desa yang terpilih akan tetap berlanjut. Permasalahan yang kami terima terhitung hari Senin kemarin itu ada 2 desa, satu Desa Pulau Kayu Aro, yang kedua yaitu Desa Simpang Limo yang berada di Kecamatan Jambi luar kota. Namun yang harus kami pastikan adalah proses tahapan persiapan pelantikan kepala desa di Kabupaten Muaro Jambi tetap berjalan. Sementara itu, pelantikan 33 kepala desa terpilih dari 10 kecamatan di Kabupaten Muaro Jambi akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2023 mendatang. Azam Afnan, TVRI Jambi, melaporkan. Pemerintah Kabupaten Kerinci mulai mempersiapkan pelaksanaan Festival Kerinci ke-21 tahun 2023. Informasi selengkapnya saudara kami hadirkan dalam segmen editorial sesaat lagi. Terima kasih saudara, Anda kembali di Jambi hari ini dalam segmen Advertorial. Saudara, pemerintah Kabupaten Kerinci mempersiapkan pelaksanaan Festival Kerinci ke-21. Festival Kerinci yang masuk ke dalam kalender event Nusantara tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 2 hingga 5 November 2023 mendatang. Festival Kerinci merupakan agenda tahunan pariwisata Kabupaten Kerinci dan masuk ke dalam kalender event Nusantara dan akan kembali digelar pada tanggal 2 hingga 5 November 2023. Saat ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kerinci tengah merancang dan juga menyusun berbagai kegiatan yang akan ditampilkan pada event tersebut. Bupati Kerinci Edi Rozal mengatakan, Festival Kerinci ke-21 tahun 2023 akan menampilkan kesenian dan budaya lokal.
Selain akan menampilkan kesenian, Festival Kerinci tahun 2023 juga akan menampilkan berbagai kreativitas UMKM masyarakat di Kabupaten Kerinci. Festival Kerinci sudah masuk bracket. Artinya merupakan agenda Kementerian Pariwisata Indonesia, Ekonomi Kreatif Indonesia. Jadi dia sudah masuk sudah masuk agenda nasional. Pelaksananya nanti diperkirakan tanggal 2 dimulai sampai tanggal 5 di November ini, dan tentu ragam budaya Kerinci, kemudian pesona pariwisata Kerinci dan UMKM Kabupaten Kerinci itu akan dikembangkan. Adi Rozal berharap dengan adanya penyelenggaraan Festival Kerinci ke-21 tahun 2023 dapat menambah daya tarik wisatawan untuk datang dan berwisata ke Kabupaten Kerinci. Ilwan, TVRI Jambi, melaporkan. Ya, kita ke informasi terkait jurnal STQH 2023. Saudara, diikuti sebanyak 68 peserta dari total 34 provinsi se-Indonesia. Cabang tilawah dewasa seleksi tilawatil Quran dan Al-Hadis Nasional ke-27 di Provinsi Jambi saat ini sudah mulai diperlombakan. Setelah resmi dibuka pada tanggal 30 Oktober malam, pelaksanaan seleksi tilawatil Quran dan Al-Hadis Nasional ke-27 di Provinsi Jambi untuk cabang tilawah dewasa resmi bergulir. Ketua Dewan Hakim STQH Cabang Tilawah Muhsin Salim mengungkapkan, total ada 68 peserta yang mengikuti perlombaan tersebut. Setiap provinsi mengirimkan 2 orang peserta, yakni 1 orang Qori dan 1 orang Qori'ah dari 34 provinsi se-Indonesia yang berpartisipasi. Pada cabang tilawah dewasa ada 4 kriteria yang menjadi kunci utama dari penilaian, mulai dari penilaian bidang tajwid, penilaian bidang kejelasan pelafalan baik huruf, kata, dan kalimat atau fasaha, kemudian penilaian bidang lagu, serta penilaian bidang suara. Keempat bidang penilaian tersebut harus terpenuhi untuk bisa mengantarkan para peserta untuk mendapatkan nilai yang baik dan melaju ke babak final. Setelah resmi diperlombakan, setiap peserta terlebih dahulu melalui tahapan penyisihan. Nantinya akan ada 3 peserta baik Qori maupun Qori'ah yang melaju ke babak final. Keputusan yang telah ditetapkan Dewan Hakim dalam sidang majelis bersifat mutlak. Terkait dengan penilaian fasohah, kejelasan, melafalkan setiap huruf, melafalkan setiap kata, melafalkan setiap kalimat. Khusus untuk pelaksanaan STQH Nasional ke-27 tahun 2023, setiap finalis cabang tilawah dewasa akan membawakan lagu yang sudah ditetapkan oleh Dewan Hakim. Randy Arta, TVRI Jambi, melaporkan. Mendukung kesuksesan penyelenggaraan STQH Nasional ke-27 di Provinsi Jambi, Dinas Kominfo Provinsi Jambi berkomitmen untuk menyediakan jaringan teknologi informasi yang mumpuni untuk pelaksanaan STQH. Guna mendukung kelancaran pelaksanaan seleksi tilawatil Quran dan Al-Hadis Nasional ke-27 di Provinsi Jambi, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi berkomitmen untuk menyediakan jaringan teknologi informasi yang mumpuni. Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jambi Aryan Syah mengatakan, setelah difasilitasi pihak panitia, Dinas Kominfo langsung bergerak cepat dalam menyiapkan media center sebagai pusat jaringan IT yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan STQH. Penyiapan jaringan dilakukan Kominfo, mulai dari mengupayakan jaminan kecepatan internet yang dibutuhkan, baik yang diselenggarakan di arena utama Haji Abdurrahman Sayuti maupun sejumlah venue lainnya. Guna meningkatkan partisipasi dari masyarakat, Kominfo juga menyiapkan live streaming untuk setiap cabang perlombaan STQH melalui kerjasama dengan Kanwil Kemenang. Kemudian, akses tersebut dilakukan untuk memaksimalkan penyebarluasan informasi STQH yang bisa dinikmati masyarakat, bahkan dari rumah. Aryan Syah mengungkapkan kendala-kendala terkait jaringan yang sempat terjadi dapat langsung diselesaikan berkat dukungan provider dan juga berbagai pihak lainnya. Jadi sesuai dengan fungsi kita, yang pertama kita jaringan IT. Jadi kita menyiapkan sini IT-nya, penambahan bandwidth, dan alhamdulillah tadi malam ya pengguna jaringan internet itu tidak ada yang kendala karena bandwidth yang kita tambah sampai dengan beberapa kapasitas ya. Kemudian juga yang kedua juga kita juga membuat live streaming ya, tentu dengan kerjasama dengan Kanwil Kemenang. Jadi setiap venue
di mimbar utama, kemudian di Dinas PU ada 4 venue, Bapeda, Ruang Pola, sampai dengan Maligai, tempat berlangsungnya lomba itu kita siapkan semuanya. Media Center STKH Nasional ke-27 di Provinsi Jambi akan aktif mengawal pelaksanaan kegiatan hingga acara tersebut ditutup pada tanggal 6 November 2023. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Ya, sementara itu, Saudara, seleksi tilawatil Quran dan juga Al-Hadis tingkat nasional di Provinsi Jambi saat ini membawa arus positif, terutama bagi pertumbuhan ekonomi. Dan diprediksi, event nasional tersebut akan membawa perekonomian tumbuh di atas 5%. Event seleksi tilawatil Quran dan Al-Hadis tingkat nasional ke-27 tahun 2023 membawa arus positif bagi masyarakat di Provinsi Jambi. Event 2 tahunan itu dipercaya akan mampu membuat perekonomian tumbuh di atas 5%. Kurang lebih dari 1.000 masyarakat luar datang ke Jambi untuk mengikuti STKH tahun 2023. Kegiatan tersebut akan berdampak pada peningkatan pengunjung hotel maupun penjualan berbagai produk termasuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Karo Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Provinsi Jambi Johansyah mengatakan, perekonomian masyarakat di provinsi tumbuh positif karena ada perputaran uang yang lebih dari biasanya. Sementara untuk peningkatan atau pertumbuhan ekonomi nantinya akan dirilis oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi. Namun pemerintah Provinsi Jambi percaya event tersebut akan meningkatkan perekonomian secara signifikan. STKH ini yang kita laksanakan pada tanggal 30 sampai 6 November ini luar biasa. Jadi untuk dari sisi untuk nanti perkembangan ekonomi ya, itu jelas itu dari kita lihat BPS itu akan merilis itu setiap 1 bulan ya. Dari satu sisi dari perkembangan peningkatan jumlah hotel ya, jumlah hotel, kemudian juga penjualan. Selain STKH tingkat nasional, Provinsi Jambi juga akan menjadi tuan rumah di Rakor Nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi seluruh Indonesia pada tanggal 5 November 2023 mendatang. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, memasuki hari kedua cabang Musabakoh Hadis pada seleksi tilawatil Quran dan Hadis Nasional ke-27, diikuti 5 kafilah putra dan 4 kafilah putri. Memasuki hari kedua perhelatan STKH Nasional ke-27, cabang lomba Musabakoh Al-Hadis diikuti 5 kafilah putra dan 4 kafilah putri dari berbagai provinsi di Indonesia. Salah seorang kafilah dari Maluku Utara, Nur Haliza, mengatakan telah siap secara materi maupun mental untuk memberikan yang terbaik bagi Maluku Utara pada STKH Nasional. Kemudian mulai hafal, terus ikut yang di kota tuh Februari. Terus di provinsi itu Juni, jadi sampai di nasional tuh memang persiapannya tuh udah hampir 1 tahun lah untuk menghafal. Sementara kafilah dari Kalimantan Selatan Usman mendapatkan dukungan dari pemerintah provinsi dengan mendatangkan pelatih dari Provinsi Kalimantan Selatan dan dari DKI Jakarta. Untuk persiapan saya sudah mungkin beberapa bulan sebelumnya, sekitar 3-4 bulan, baik itu latihan pribadi atau latihan dengan pelatih yang dari provinsi kami, dari Kalimantan Selatan yang disupport oleh panitia, dan juga ada pelatih dari pusat dari DKI Jakarta yang sudah membantu saya untuk bisa mencapai hasil hari ini yang alhamdulillah soalnya terjawab semua. Muhammad Ilyas, pelatih dan juga ofisial dari Kalimantan Selatan, mengatakan pihaknya sangat senang dengan sambutan dan fasilitas yang telah diberikan pemerintah Provinsi Jambi. Ilyas juga berharap kafilah provinsi dari Kalimantan Selatan dapat menampilkan yang terbaik pada ajang STKH ke-27. Yazid Santoso, Lebri, TVRI Jambi melaporkan. Ya, sementara perhelatan seleksi tilawatil Quran dan Al-Hadis Nasional ke-27 cabang tahfiz Al-Quran 10 juz dan juga 20 juz diikuti sebanyak 59 putra dan juga 61 orang putri dari total 34 provinsi yang ada di Indonesia. Cabang tahfiz Al-Quran 10 juz dan 20 juz dalam perhelatan STKH Nasional ke-27 diikuti 59 putra dan 61 putri dari 34 provinsi di Indonesia. Para kafilah sangat antusias dan bangga bisa mengikuti STKH dan mewakili provinsinya masing-masing. Kafilah perwakilan Kalimantan Timur, Faskia Nur Islamiyah, mengatakan telah berlatih dengan maksimal untuk bisa memberikan yang terbaik, namun hasilnya
mereka serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jauh ini persiapannya sudah melakukan TC tahap 3 kali, 3 tahap. Terus untuk hasilnya alhamdulillah memuaskan. Ketua Majelis Musabaqah Cabang Tahfiz Al-Quran golongan 10 juz dan 20 juz, Ilhamuddin Qasim mengatakan, peserta tahfiz pada tahun ini dari setiap provinsi memiliki kemampuan dan potensi yang sama. Potensi peserta di cabang Hifdzul Quran 10-20 ini kelihatan meningkat dari tahun-tahun yang lalu. Jadi kalau dahulu hanya untuk Hifdzul Quran didominasi oleh beberapa provinsi, sekarang rata-rata provinsi sudah mengirimkan peserta-peserta terbaiknya. Dewan Pengawas STQH Muhammad Darwis mengatakan, untuk menunjang kelancaran STQH Nasional ke-27, pihaknya telah melakukan pengawasan dan juga persiapan agar semua bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Kami sebagai pengawas, mengawasi jalannya musabaqah dan tentu saja memastikan semua berjalan dengan baik, dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik, rapi. Meskipun ini STQ, tapi sebetulnya rasa MTQ. Yang membedakan hanya cabangnya yang sedikit, tetapi dalam pelaksanaannya luar biasa. Dari persiapan yang dilakukan oleh panitia sangat bagus. Bahwa ada sedikit hambatan di hari pertama yang telat beberapa menit misalnya, itu sebetulnya biasa. Cabang tahfiz Al-Quran terdapat 3 kriteria penilaian, yakni tahfiz dengan nilai 50, tajwid dengan nilai 25, dan fashoha dengan nilai 25. Yazid Santoso, Lebri TVRI Jambi melaporkan. Saudara Kapolda Jambi akan memberikan sanksi tegas kepada kelompok berandalan bermotor sesuai dengan pidana yang telah mereka lakukan. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama Jambi Hari ini. Terima kasih saudara, Anda kembali di Jambi hari ini. Saudara, seorang tersangka kasus korupsi pengesahan RAPBD Provinsi Jambi meninggal dunia. Tersangka meninggal dunia saat menjalani titipan jaksa KPK di Lapas Kelas 2 Jambi. Seorang tersangka dalam kasus korupsi yang dititipkan di Lapas Kelas 2 Jambi meninggal dunia pada Rabu pagi. Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Jambi Lili mengatakan, tahanan titipan jaksa KPK tersebut bernama Agus Rama meninggal dunia setelah sempat mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit akibat penyakit yang dideritanya. Saya tadi baru dengar ya tadi apa gitu kan, kalapasnya, tapi ibunya kan sudah bicara dan dikoordinasikan sama keluarganya, sama pihak penahan memang sakit. Jelasnya kan saya belum dapat laporan atensinya, cuma baru. Almarhum dijadwalkan akan mengikuti proses persidangan bersama kasus suap ketok palu pengesahan RAPBD Provinsi Jambi 2017 hingga 2018 ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jambi bersama tersangka lainnya Hasani Hamid, Bustami Yahya, Hasim Ayub, dan Nur Hayati. Asar TVRI Jambi melaporkan. Sementara duka mendalam dialami Partai PAN Provinsi Jambi atas meninggalnya Agus Rama. Tokoh masyarakat dan juga anggota Partai PAN satu persatu mendatangi rumah duka. Beginilah suasana di rumah duka Agus Rama, tahanan PN Jambi yang meninggal dunia pada Rabu pagi. Satu persatu tokoh masyarakat Jambi melayat ke rumah duka. Agus Rama meninggal dunia di Rumah Sakit Raden Matahir Jambi setelah sebelumnya sempat dirawat di klinik Lapas Kelas 2 Jambi. Agus Rama merupakan salah satu terdakwa dalam kasus suap RAPBD Provinsi Jambi. Wakil Ketua DPW PAN Madinan mengatakan meninggalnya Agus Rama membuat duka bagi Partai PAN dan juga turut menyampaikan duka mendalam bagi anggotanya tersebut. Selama ini kami cukup lama bergaul dengan beliau karena beliau adalah salah satu kader Partai Amanat Nasional dan beliau juga mantan anggota DPRD baik di DPRD Kabupaten Jawa Timur maupun di Kabupaten Jambi.
Dan pagi tadi kami menerima perintah dari keluarganya bahwa beliau meninggal dunia. Jenazah Agus Rama bakal dimakamkan sore hari ini. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, Kapolda Jambi meminta konflik antar pelajar di Sarolangun pada Senin kemarin yang berujung pada kemacetan pada jalur lalu lintas Sumatera tidak terulang. Konflik harus diselesaikan tanpa merugikan orang banyak. Konflik antar pelajar di Kabupaten Sarolangun pada Senin kemarin berujung pemblokiran jalan lintas Sumatera Kabupaten Batanghari menuju Sarolangun yang telah berimbas kemacetan panjang selama 11 jam. Setelah proses mediasi yang dilaksanakan Forkompinda Sarolangun, akhirnya jalan tersebut dibuka kembali. Kapolda Jambi Irjen Pol Rusdi Hartono meminta agar tidak terjadi kembali konflik yang sama. Pasalnya, konflik antar pelajar tersebut merugikan masyarakat umum dan pengguna jalur lintas. Kapolda berharap warga berbesar hati dalam penyelesaian konflik. Insiden yang terjadi di Sarolangun itu menjadi pembelajaran bagi masyarakat lainnya. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Kapolda Jambi Irjen Pol Rusdi Hartono menjenguk anggota kepolisian yang diserang kelompok berandalan bermotor. Polisi juga memastikan bahwa tidak akan ada toleransi lagi bagi kelompok bermotor ini. Kapolda Jambi dan pejabat utama mendatangi Rumah Sakit Bayangkara Mayang Mangkurai Jambi pada Selasa sore untuk menjenguk Brigadir Andri yang dibacok menggunakan sajam saat menegur kelompok berandalan bermotor pada Minggu malam. Andri yang terluka pada kepala tersebut sudah dalam kondisi membaik usai menjalani serangkaian penanganan medis. Kapolda Jambi Irjen Pol Rusdi Hartono menegaskan tidak akan ada lagi toleransi bagi kelompok berandalan bermotor di Provinsi Jambi. Pasalnya saat ini kelompok tersebut didominasi usia dewasa dan mempengaruhi anak-anak di bawah umur. Sanksi tegas bakal diberlakukan sesuai dengan pidana yang mereka lakukan. Anggota kita kondisinya sudah membaik ya. Dari hasil ronsen segala macam tidak akan membahayakan. Kemudian juga kita mengapresiasi terhadap keberanian anggota ingin menjaga lingkungannya tetap aman, damai dari kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab. Dengan keberaniannya, akhirnya kelompok ini bisa kita ungkap untuk kita minta pertanggungjawaban terhadap perilaku-perilaku yang melanggar hukum. Kapolda Jambi juga menimbang pemberian penghargaan khusus pada Brigadir Andri karena anggota di Subdit 4 Polda Jambi itu tetap berusaha meringkus dan mengamankan para pelaku meski dalam kondisi terluka. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Pemkab Batanghari melakukan pembenahan lokasi wisata yang terbengkalai, salah satunya Taman Bebekan. Pembenahan itu dilakukan untuk mempercepat laju pembangunan ruang terbuka hijau dan wisata bermain keluarga. Sempat terbengkalai, Pemkab Batanghari kembali menghidupkan lokasi wisata Taman Bebekan yang berada di kawasan Jalan Sultan Taha Muara Bulian, tepatnya di belakang serambi Rumah Dinas Bupati Batanghari. Upaya rehab saat ini tengah dilakukan dengan konsep ruang terbuka hijau dan ramah anak. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Batanghari Luki Ambarita mengatakan, selain lokasi wisata, juga terdapat beberapa titik pembangunan RTH berupa lokasi pedestrian serta lapangan Garuda. Pekerjaan ini telah berjalan 30% dan ditargetkan dapat terselesaikan pada Desember mendatang. Untuk di tahun 2023 kita di perencanaan pembangunan itu ada 4 kegiatan. Yang pertama itu pembangunan lapangan Garuda tahap 2. Terus kolam bebean, terus kolam rumah dinas bupati, dan pedestrian rumah dinas bupati. Luki Ambarita berharap pembenahan objek wisata ini dapat menarik perhatian pengunjung dari luar daerah yang melintas di Batanghari untuk singgah dan beristirahat. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Pasca kejadian kecelakaan tunggal di Desa Sungai Aro, Kecamatan Tebo, Ilir, Kabupaten Tebo, pada kemarin siang, korban atas nama Nur Huda, Rektor Institut Agama Islam Kabupaten Tebo, bersedia mengganti kerugian atas kerusakan rumah warga usai tersenggol mobil pada saat kecelakaan.
Insiden kecelakaan tunggal pada Selasa siang kemarin yang menyebabkan satu unit tiang teras rumah warga di Desa Sungai Aru, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo mengalami kerusakan. Korban atas nama Nur Huda, Rektor Institut Agama Islam, bersedia mengganti kerugian atas kerusakan teras rumah milik Sinwani, warga Desa Sungai Aru, Kecamatan Tebo Ilir. Ganti rugi tersebut tertulis dengan perjanjian yang telah ditandatangani di atas materai pasca kecelakaan tunggal yang terjadi. Baik, terima kasih. Untuk kejadian kecelakaan, kalau kejadian kecelakaan kan siapapun tak menginginkan. Memang itu kejadian, ketika pasca kejadian memang ada rumah warga yang disenggol oleh mobil. Tapi alhamdulillah kemarin kita setelah kejadian itu langsung mediasi warga dengan yang punya rumah, alhamdulillah dapat diselesaikan dengan baik. Seperti diberitakan sebelumnya, kendaraan roda 4 yang dikemudikan Rektor Institut Agama Islam Tebo mengalami kecelakaan tunggal. Kecelakaan bermula saat korban melakukan rem mendadak sehingga tidak mampu mengendalikan mobil hingga terpental ke teras rumah warga dan terkena tiang rumah warga. Beruntung dalam peristiwa tersebut, korban dan satu orang penumpang selamat dan tidak mengalami cedera yang berat. Intizam TVRI Jambi melaporkan. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Ridho Akbar. Dan saya Vidya Francisca pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.